mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, setelah 30 tahun lebih saya ada di ladang Tuhan melayani jemaat yang sering disebut sebagai melayani Tuhan, berstatus sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Saya baru menyadari setelah 30 tahun ini betapa sulitnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidup bagi Tuhan. Betapa tidak mudah untuk menjelaskan hidup bagi Tuhan. Apa itu hidup bagi Tuhan? Dulu saya kira menjelaskan pengertian hidup bagi Tuhan itu mudah. Deskripsinya mudah. Semua kita juga telah memiliki satu gambaran mengenai apa artinya hidup bagi Tuhan atau melayani Tuhan. Tidak bisa disangkal, saudaraku, menurut pemahaman banyak orang, juga pemahaman sebagian besar kita, hidup bagi Tuhan itu kalau orang menenggelamkan diri dalam kesibukan gereja, kesibukan pelayanan rohani, kesibukan pelayanan jemaat. Sudah terpatri dalam jiwa dan hati pikiran banyak orang. Yang namanya melayani Tuhan itu berstatus hamba Tuhan dengan tugas-tugas di lingkungan gereja. Saudaraku sekalian yang kekasih, banyak orang yang sesat sebab konsep itu justru bisa mengaburkan pengertian yang sebenarnya dari melayani Tuhan atau hidup bagi Tuhan. Setelah 30 tahun saya berkecimpung di dunia kegiatan gereja dan pelayanan jemaat, saya bertemu dengan banyak rekan-rekan sekerja yang seprofesi dengan saya. Saya bertemu dengan banyak jemaat yang mengambil bagian dalam kegiatan yang sama. Saya baru menyadari betapa sulitnya menjelaskan apa itu hidup bagi Tuhan. Kalau saya katakan sulit menjelaskan, bukan saya tidak tahu. Saya kira saya mulai tahu. Dan pengertian saya mengenai melayani Tuhan makin akurat. Makin akurat. Dan yang lebih sulit lagi, saudaraku, adalah melakukan. Bagaimana menyelenggarakan hidup ini sebagai satu persembahan bagi Tuhan yang menciptakan kehidupan itu. Ini hal yang sangat penting. Ini hal yang sangat prinsip. Sebab kalau orang tidak hidup bagi Tuhan, berarti hidup bagi setan. Matius 6 ayat 24 mengatakan kita tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Harus mengabdi kepada salah satu. Kalau tidak kepada Tuhan, berarti kepada setan. Kalau kita jujur, hati kita akan menjerit dan berkata, jangan gitu dong. Emangnya enak hidup bagi Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Dalam bayangan orang itu bukan hal yang mudah. Maksudnya harus tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan pendidikan umum, masuk sekolah Alkitab, jadi full timer atau aktif di gereja. Itu sulit. Nah, sudah salah kan? Sudah keliru di situ sebenarnya. Hidup bagi Tuhan tidak harus demikian. Sudah salah itu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Harus mengabdi kepada Tuhan saja atau setan saja. Kalau jujur orang berkata, waduh, kalau begini sulit sekali. Siapa yang bisa melayani Tuhan? Dan di dalam benak orang itu ya banyak jemaat awam itu berpikir bahwa dirinya tidak bisa hidup bagi Tuhan atau belum hidup bagi Tuhan. Ketika usia 20 tahun ditanya apakah Anda sudah hidup bagi Tuhan? Belum sih. Umur 40 tahun ditanya apakah Anda sudah hidup bagi Tuhan? Rasa-rasanya belum. Umur 50 tahun ditanya apakah Anda sudah hidup bagi Tuhan?
Tidak berani ngomong sudah. Umur 70 tahun, tidak pernah dihidup bagi Tuhan. Tidak pernah. Yuk kita bedah yuk. Maksudnya hidup bagi Tuhan itu apa sebenarnya? Tadi sudah saya katakan betapa sulitnya menjelaskan ini setelah 30 tahun. Dulu saya pikir gampang menjelaskan. Karena begitu lihat orang rajin ke gereja, kita lantas sambut dia dan lantas raih dia, kita renggut dia dan berkata, yuk kita melayani Tuhan. Begitu lihat orang kelihatan baik-baik begitu, kita langsung berkata, yuk kita melayani Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatan gereja pun belum tentu berani berkata, aku hidup bagi Tuhan. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, dulu saya pikir gampang itu menjelaskan apa itu melayani Tuhan. Dan saya merasa waktu itu sudah hidup bagi Tuhan, sedang melayani Tuhan, patut mendapat status sebagai hamba Tuhan. Tetapi setelah kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kita koreksi kembali. Kita recheck ulang pengertian hidup bagi Tuhan itu apa, melayani Tuhan itu apa. Dan kita menemukan kenyataan betapa tidak mudahnya menjelaskan apa itu hidup bagi Tuhan. Nah, kita kembali ke Matius 19. Saya sering mengatakan kepada jemaat, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita direnggut olehnya. Tapi kalimat itu juga sebenarnya belum dijelaskan dengan lengkap atau utuh. Dan penjelasan kali ini pun belum tentu juga cukup memadai. Tetapi apa yang waktu yang tersedia untuk saya berbicara, saya harap bisa menambah pemahaman kita mengenai apa itu hidup bagi Tuhan, saudaraku sekalian. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti kita dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan Dia, tetapi hidup untuk kepentingan Dia. Itu juga sudah saya ucapkan. Tetapi menjelaskan hal ini juga perlu waktu panjang. Ya, harus dijelaskan lebih lengkap. Di Matius 19 itu, saudaraku sekalian, orang muda yang kaya ini dalam analisa kacamata umum, ini manusia baik-baik. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran moral, ya, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua, mengasihi sama seperti diri sendiri, rasanya ini sudah baik ini orang. Tetapi Tuhan memandang masih kurang. Tuhan masih memandang kurang. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu saya katakan bahwa bukan hanya orang Kristen yang memiliki filosofi hidup yang mengagumkan atau menakjubkan. Orang-orang non-Kristen pun juga punya filosofi yang menakjubkan. Membunuh tidak, mencuri tidak, berzina tidak, mengucapkan saksi dusta tidak, menghormati orang tua iya, mengasihi sama seperti diri sendiri mungkin juga bisa iya sesuai dengan ukurannya. Orang rela mengorbankan nyawanya demi negara, demi kerajaannya, demi keselamatan bangsanya. Itu kan sebenarnya sama maksudnya dengan mengasihi sama seperti diri sendiri, mengorbankan diri sendiri ini demi orang lain. Apakah kita menutup mata terhadap pernyataan ini? Bukankah hal ini juga sungguh-sungguh terjadi dalam hidup mereka yang belum mengenal Yesus atau di luar Kristen? Amin. Amin. Amin dulu. Amin. Apa lebihnya kita? Nah, itu yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Apa lebihnya kita? Nah, ini kita belajar lagi atau menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kemungkinan orang ini belum punya istri, kemungkinan. Maka disebut sebagai orang muda yang kaya. Kalau dia sudah punya istri, nggak disebut muda.
Kalau dia punya istri, Tuhan tidak mungkin gegabah menyuruh orang untuk tidak memperhatikan keluarga atau mengabaikan keluarga. Tidak mungkin. Orang yang mengabaikan keluarga tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Jadi kemungkinan besar menurut saya ini tidak atau belum punya pasangan hidup. Kalau dia punya pasangan hidup, Tuhan pasti mengajarkan orang ini untuk tetap bertanggung jawab kepada keluarganya. Ingat, ketika Tuhan berkata, ikutlah aku kepada Petrus, Petrus punya mertua. Mertuanya pernah sakit demam. Itu kalau dalam penjelasan, menurut analisa teks, latar belakang zaman ini demam api. Satu jenis penyakit yang cukup mengkhawatirkan pada zamannya. Tuhan menyembuhkan mertua Petrus. Petrus pasti bertanggung jawab kepada keluarganya. Hanya tentu tidak dikisahkan di dalam Alkitab bagaimana cara bertanggung jawabnya Petrus dan murid-murid yang lain. Pasti tidak mungkin mengabaikan itu. Nah, kalau orang ini punya keluarga, dia menjual segala miliknya, membagikan kepada orang miskin, ya pasti keluarganya keleleran atau keteteran, ya saudara. Nah, apa yang kita dapat dari pernyataan Tuhan ini, saudara? Kita tidak bisa bantah bahwa Tuhan menghendaki segenap hidup seseorang dipersembahkan bagi Tuhan tanpa sisa. Jadi bukan berapa banyak yang telah kita berikan kepada Tuhan, tapi masih adakah sisa yang ada pada kita. Nah, sekarang rumitnya di sini, masihkah ada sisa bagi diri kita? Itu rumitnya. Ini rumitnya. Rumitnya menjelaskan kepada orang apa itu melayani Tuhan secara benar. Karena saya sudah ada di lingkungan orang-orang yang menyerahkan diri bagi Tuhan dalam tanda kutip. Saya sudah bertahun-tahun di tengah-tengah orang yang full timer bagi Tuhan. Orang yang sekolah Alkitab, meningkatkan prestasi dan profesionalisme pelayanannya dengan S1 selesai S2, lalu sekolah lagi S3 dan seterusnya. Dan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda kutip memberikan segenap hidup bagi Tuhan. Saya belajar, apa sih memberikan segenap hidup bagi Tuhan itu? Bukan berapa banyak yang telah kamu persembahkan, tetapi masihkah ada sisa bagi dirimu. Nah, sisa ini loh, sisa bagi diri kita ini loh, ini masalahnya. Filipi pasal 1 ayat 21 kita baca dulu, saudara. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 20 dulu kita baca supaya nyambung. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalimat ini penting ya. Ayat 20 bagian B ini penting, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat nanti kita hubungan dengan Galatia pasal 2 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ini bukan malu karena miskin, malu tidak pakai baju, malu karena kurang fasilitas hidup dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kalimat berikutnya, apa itu? Baca lagi. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, saya langsung saja ke belakang yang nanti saya tarik lagi, saudara. Udah gatel saya. Sebelum saya jadi bingung nih Pak Eras mau khotbah apa. Pelayanan yang sesungguhnya, walaupun sulit menjelaskan, tapi bisa dijelaskan ya. Lebih sulit lagi dilakukan. Seperti teladan Tuhan Yesus sendiri. Di Filipi 2, 5-7. Ketika seseorang harus melepaskan segala haknya. Ternyata ini loh yang dimaksudkan dengan kehilangan nyawa itu. Seperti Yesus kehilangan nyawa.
Nyawa itu kan psuke, saudara, ya. Teks aslinya psuke atau jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, pikiran, perasaan, kehendaknya habis, lenyap. Rohnya roh Allah. Tapi pikiran, perasaan, kehendaknya tidak ada lagi. Sebab harus memulai dari bayi, dari nol. Nah, bagaimana kita, karena firman Tuhan mengajarkan begitu di Filipi pasal 2 itu, bagaimana kita rela kehilangan hak seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya? Sulit kan dijelaskan? Tidak. Maksud saya, tetap bisa dijelaskan walaupun sulit ya, bukan tidak bisa sama sekali. Makanya kita harus belajar kebenaran, mengerti pikiran perasaan Tuhan, sampai kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga setiap tindakan yang kita lakukan itu benar-benar lahir dari hati Tuhan. Maka pelayanan itu bukan lahir dari hati kita, tapi dari hati Tuhan. Kalau dulu kan kita berkhotbah atau mengajar orang begini, melayani harus dengan hati, saudaraku sekalian, dengan hatimu, bukan dengan pikiranmu, dengan hatimu. Itu salah masih. Itu masih keliru ternyata. Melayani itu harus dari hati Tuhan. Bagaimana itu bisa? Nah, orang harus sampai pada tingkat hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini sebenarnya sejajar dengan apa yang dikatakan, baik aku makan atau minum, aku lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu kepada orang muda kaya tadi gak ada pilihan lain, harus botak-tak, harus habis bis, baru bisa. Kalau yang berkualitas itu begitu. Bukan hanya moralmu yang baik. Kalau kebaikan moral, kita tidak bisa menutup mata ya, kita tidak boleh menyangkal ya, kenyataan ada orang-orang Kristen yang juga luar biasa. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, menghormati orang tua, rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Betul? Saudara masih bersama saya? Tapi yang Tuhan kehendaki itu Tuhan hidup di dalam diri kita. Nah, di situ baru kita tidak punya sisa. Sebab Tuhan yang hidup dalam aku, hidupku bukan aku lagi. Waduh, itu belajarnya sulit. Amin. Aduh, sulit dijelaskan kan? Tapi bisa. Anda bersama saya? Balik ke Filipi pasal 1 tadi. Supaya aku tidak dapat malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini standar hidup Kristen yang benar. Ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, baru di situ. Baru orang tidak mengabdi kepada mamon. Baru orang tidak mengabdi kepada tuan lain. Baru orang mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi masalahnya bukan jadi pendeta atau pedagang. Sama sekali itu tidak masalah. Sebab setiap kita harus memerankan panggilan kita di tempat di mana kita berada. Dengan kebenaran ini, maka saya mengobrak-abrik pola yang sudah mengakar dalam banyak gereja. Serahkan dirimu sepenuhnya bagi Tuhan. Ya Pak, saya mau menyerahkan diri sepenuh saya menjadi pendeta. Nah, kalau pedagang nggak menyerahkan diri sepenuhnya, dia nggak mengabdi kepada Tuhan. Dia boleh mengabdi dua Tuhan. Binasa dia. Makanya ya, dengan apa yang saya jelaskan ini, orang-orang yang menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan, dalam kutip merasa menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan dengan jadi pendeta atau sekolah Alkitab, jangan sombong. Itu bukan ukuran. Sama sekali bukan ukuran. Sama sekali bukan ukuran. Ingat ini. Sama sekali bukan ukuran. Saya sudah 20 tahun lebih di sekolah Alkitab. 21 tahun. Jadi percaya apa yang saya katakan. Logikanya benar. Amin. Logikanya benar. Nanti menyangkut sikap hati, motivasi hati, itu di situ. Ya. Dulu saya sering kepikir begini, waduh anak sepinter ini kalau sekolah Alkitab jadi hebat nih. Sekarang enggak. Anak sepinter ini harus ahli di bidangnya. Begitu. Tapi kan banyak orang kalau anaknya nggak matematik gagal, fisika bodoh, udah sekolah Alkitab aja deh. Jadi sekolah Alkitab kerumunan orang-orang yang tidak potensial.
yang takut menghadapi ganasnya hidup, takut menghadapi kompetisi perdagangan, kompetisi cari pekerjaan, ya sudah, sekolah Alkitab saja. Ayat 21, udah 22 sekarang. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, kematian bukan menjadi masalah lagi, ya kan? Sebab begini loh saudara, kalau orang kehilangan hidup hari ini, dia pasti merindukan kematian dengan benar. Sebab kalau orang kehilangan nyawa, dia akan beroleh nyawa. Kenapa Anda masih takut mati, baru mulutnya mengatakan, saya sih lebih senang mati. Ya, itu bohong. Saya sudah dengar orang sekitar saya bilang, aduh Pak, rasanya pengen mati. Allah, bohong, lu belum sampai tingkat itu. Kan dari cara you hidup ya, saya lihat you masih memanfaatkan orang, masih pengen punya keuntungan. Belum bisa. You pasti belum siap menghadap Tuhan, belum siap. Orang harus kehilangan nyawa baru bisa mengatakan mati itu keuntungan. Kecuali orang yang patah hati gitu ya, udah putus asa hidup. Nah itu baru dia pengen mati, tapi matinya konyol. Orang harus kehilangan nyawa, baru dia beroleh nyawa. Kalau saudara kehilangan nyawa bukan berarti lalu saudara ini jadi miskin, sakit-sakitan. Oh enggak, kita bergairah hidup ini. Sungguh-sungguh bergairah. Dengan gairah yang luar biasa. Justru menurut yang saya pahami, kalau orang kehilangan nyawa, dia bisa mengoptimalkan apa yang ada padanya. Dia bisa lebih optimal. Masa Pak? Percaya saudaraku, dia lebih mengoptimalkan apa yang ada padanya. Dia jadi orang yang bertanggung jawab. Ulangi. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tuh, aku tidak tahu. Ya gimana? Ini sudah kehilangan hidup nih. Nah, kalimat yang bagus di sini, kalau aku harus hidup di dunia ini, bekerja memberi buah. Tidak ada lain yang dia mau kerjakan kecuali memberi buah. Bagaimana hidupnya itu melanjutkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana menggiring jiwa-jiwa masuk kerajaan surga. Bagaimana menjadikan manusia itu menjadi manusia. Oh ya saudara, sebagai pertimbangan saja ya, kekesan itu jalan hidup bukan agama. Amin. Yang penting bagaimana memahami jalan hidup yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau ada agama lain juga mengatakan, agama kami juga bukan agama tapi jalan hidup. Kalau satu agama masih menekankan syariat atau hukum, dia nggak bisa bilang jalan hidup. Mestinya. Ya tapi oke lah, kita urusan sendirilah. Jalan hidup. Bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita? Amin. Amin. Ini yang penting. Bagaimana pribadi Kristus, pikiran perasaannya kita kenakan, itu Kristen yang baik. Itu Kristen yang benar. Dan kalau itu terjadi, baru dia menjadi manusia. Baru dia menjadi manusia. Ini loh manusia yang Tuhan kehendaki. Ini loh modelnya Yesus Kristus. Tapi kalau tekanan daripada kekristenan itu liturgi, kegiatan gereja, kegiatan di lingkungan gereja, justru membuat manusia tidak jadi manusia. Agama justru membuat manusia tidak menjadi manusia. Tetapi mengenakan pribadi Kristus, itulah yang membuat manusia jadi manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saya yakin menurut saya nggak ada gereja. Nggak ada itu pola-pola penyembahan, angkat tangan, nyanyi, tepuk tangan, harus begitu. Enggak. Nyanyi saya kira ada. Tarian ada. Tapi bukan itu liturgi kehidupan. Liturgi kehidupan adalah nyangkul. Mengelola alam semesta. Amin. Itu kebaktiannya, itu liturginya. Nah, agama kan membuat seremonial liturgi itu jadi ibadah. Padahal ibadah itu, aboda dalam bahasa Ibrani, itu kerja, kegiatan hidup. Nah, bayangkan orang-orang pintar, anak muda yang pintar-pintar, saya bilang, berani jadi pedagang ya, jadi pendeta ya. Rusak! Nggak penting cari uang. Yang penting ke gereja ya. Rusak itu. Harus ke gereja. Tapi kalau tekanan pengiringan kita pada Tuhan liturgi,
seremonial, kegiatan di lingkungan gereja, rusak, saudara. Manusia tidak menjadi manusia. Nah, memberi buah yang dimaksud Paulus ini mengentaskan manusia jadi manusia. Kalau pakai bahasa umum yang kita dengar, menyelamatkan manusia. Apa itu menyelamatkan manusia? Menjadikan manusia menjadi manusia yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan Yesuslah modelnya. Oleh sebab itu, sebagai pelayan Tuhan tidak bisa menghindar, harus jadi contoh. Aktivis dan para pelayan Tuhan harus jadi contoh. Jangan saya ini membuat Anda jadi tidak bisa mencontoh saya loh. Ini kan etika kehidupan. Ini pun sebenarnya juga bisa membahayakan. Untung saya nggak pakai atribut yang lain gitu. Seolah-olah saya itu kayak setengah dewa. Nggak usah pakai atribut selendang atau apa semua kelihatan. Apa sih yang begitu? Maknanya apa? Yang dicontoh apanya nanti? Justru yang dicontoh itu kesederhanaannya, simplicity-nya, ketulusannya. Kita kan pengen tahu model yang bagaimanakah ya yang Tuhan mau kita menjadi. Halo? Dan saudara-saudara kita semua harus menjadi pola dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Memberi buah itu di situ maksudnya. Jadi kalau orang masih gampang tersinggung, masih mau menang sendiri, masih tidak jujur, jauh banget. Nggak usah lah. Nggak usah jauh-jauh jadi manusia Allah, manusia ilahi. Jadi manusia sopan di mata orang aja kagak. Ya udah capek dah kalau kita ngadepin orang gereja begitu. Kerjaan ala kadarnya, gajinya mau penuh. Itu kan orang-orang yang tidak jujur. You mesti malu kalau kerja di satu tempat, ya. You punya aktivitas, produktivitas, lakunya hanya 3 juta, gajimu 10 juta. Anda itu merongrong. Makanya harus bagaimana produktivitasnya tinggi. Dari itu saja dulu deh, nggak usah ngomong, oh Roh Kudus jamah, penglihatan, udah setan semua itu nanti jadinya. Nggak mungkin Tuhan kasih penglihatan dan mimpi-mimpi yang kudus dari surga kalau manusianya masih bengkok. Jadi kalau saudara belum mengenakan pribadi Kristus, pikiran perasaan Kristus, Anda masih belum melayani Tuhan secara ideal. Waduh, gimana dong Pak? Amin nggak? Bener nggak? Ya benar. Itulah bagian dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku memberi buah. Waduh, aku pilih yang mana ini? Aku didesak dari dua pihak. Ayat 23. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, karena kamu. Bukan karena aku, karena kamu. Nah sekarang kan saya harus belajar nih bagaimana saya bisa berkata seperti Paulus. Kalau aku hidup karena kamu, karena jemaat ini. Apa itu benar Pak? Oke, Galatia 2 kita baca dulu, nanti kita akan masuk ke penjelasan yang di depan tadi. Galatia 2 ayat yang ke 19-20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini kalimat cukup dijelaskan begini. Kalau kita menjalani hidup kita dengan cara hidup yang benar, itu bukan karena hukum. Kalau aku menjalani hidup hari ini dengan cara hidup yang benar, bukan karena melakukan hukum. Aku telah mati oleh hukum, bagiku hukum mati bagiku, tetapi aku hidup untuk Allah. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, apa yang dia pikirkan. Ulangi lagi, 19 dibaca. Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, Terus? untuk hukum Taurat. Ya, terus? Supaya aku hidup untuk Allah. Ya. Saudara, ya perintah Tuhan kepada Hawa, kepada Adam dan Hawa,
itu cuma satu saja, jangan makan buah. Nah, perintah itu merupakan parameter ukuran apakah manusia mau taat kepada keinginan Tuhan. Nah, kebetulan dalam tanda kutip ya, Tuhan pakai buah. Kenapa nggak pakai yang lain? Misalnya begini, kamu kalau jalan nggak boleh lompat. Kalau kamu lompat, kamu akan mati. Jadi jalannya harus nggak lompat, nggak boleh lompat. Jadi lompat itu ukuran taat atau enggak. Kamu boleh buat apa saja, tapi jangan botakin kepalamu. Membotaki kepala, jadi rambut itu ukuran ketaatan. Nah, dalam tanda kutip kebetulan Tuhan pakai apa tadi? Buah. Dasarnya bukan buah itu beracun, asam atau apa, bukan. Ketika tidak melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu salah. Kan kita tanya, Tuhan apa ruginya makan buah ini? Emangnya nyolong? Apa ini beracun? Itu tidak masalah. Masalahnya cuma titik, kamu tidak boleh makan buah yang kularang. Titik. Amin, saudara. Kalau sekarang misalnya ya, orang tidak boleh pakai rok mini. Alasannya apa? Ada alasannya. Banyak mata-mata pria tidak tahan lihat orang pakai rok mini. Betul nggak? Ada alasan kan? Tidak boleh mencuri. Alasannya ada nggak? Ada nggak alasan tidak boleh mencuri? Ada dong. Tidak merugikan orang lain. Betul? Tapi kalau makan buah, siapa yang dirugikan? Nggak ada. Hati Tuhan yang tersinggung. Amin. Hati Tuhan yang tersinggung. Jadi yang penting itu kita mentaati Tuhan. Apapun yang Dia inginkan. Hidup bagi Tuhan itu di situ. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita berkata ayat yang berikut. Ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, bukan aku sendiri yang hidup tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ketika kita belajar kebenaran Tuhan, itu bukan masalah ada sesuatu yang harus kita lakukan dari apa yang Dia perintahkan atau Dia kehendaki dari hukumnya untuk kita lakukan. Tapi ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita mengenal isi hatinya apa yang Dia ingin aku lakukan. Apapun. Jadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi nggak ada lagi peraturan-peraturan yang menunjukkan seolah-olah dengan buat begini kita mengasihi Tuhan, dengan buat begitu kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang ada adalah apakah Tuhan mengendaki kita melakukan hal itu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau aku jadi pelayan jemaat, aku ada karena kamu. Tapi kalau Tuhan kemudian berkata, kamu pergi ke Wamena, saya harus ke Wamena dan aku kalau hidup, aku hidup karena Wamena, bukan karena Jakarta. Nah, masing-masing kita itu pasti punya tempat di mana kita berperan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan manuver di segala tempat dan di sepanjang zaman, dan masing-masing kita harus menemukan itu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, kalau orang sibuk dengan dirinya sendiri, capek deh. Belum nikah, belum punya anak, ya kan? Belum beli mobil baru. Aku tersinggung, aku sepi, capek deh. Makanya kalau nggak ingin punya persoalan, kembangkan potensimu waktu muda. Sekolah yang giat, kuliah yang rajin, miliki potensi di mana orang membutuhkan kita. Di situ kita bisa cari nafkah atau dapat uang. Dan jangan salah pilih jodoh. Sebab kalau jodohmu tidak seimbang dalam memahami kebenaran, stres. Nanti saya ngomong soal komitmen suami istri ya. Itu komitmen itu saya kasih uang mukanya juga sekarang ya. Komitmen itu bukan hanya kau istriku, aku suamimu. Enggak komitmennya terutama kita berdua mengabdi kepada Tuhan. Kalau enggak, amsyong. Rusak. Manusia itu bisa enggak stabil. Tapi kalau orang mencintai Tuhan, lebih dari stabil. Jadi komitmennya bukan selamanya kau istriku ya, selamanya aku suamimu ya. Salah itu. Komitmennya kita berdua mengabdi kepada Tuhan. Dan tidak baik aku seorang diri kalau enggak kau dampingi. Itu maksudnya.
Itu istri baru jadi penolong, bukan perongrong. Nah kalau suami tidak melayani Tuhan, rusak Pak ibu-ibu. Suami pasti lebih dominan. Nah betul nggak? Ruwet kan? Makanya yang harus dijelaskan bolak-balik itu ke remaja pemuda. Tujuan hidupmu apa? Lebih baik kamu tidak menikah daripada menikah kamu salah pilih jodoh. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Capek dah ngurusin rumah tangga aja. Capek. Makanya kalau Tuhan berkata asal ada makan pakaian cukup, asal ada makan pakaian cukup, betul nggak? Ya bener. Kok bisa begitu? Ya orang nggak boleh menyimpang dengan segala keinginan tertuju kepada Tuhan. Satu kali ya, saya akan khotbahkan nanti. Apa sih artinya memiliki itu? Seandainya Anda punya gedung yang tinggi, gedung sebelah, Anda bilang memiliki kan? Jangan berfantasi deh. Walaupun secara legal namamu yang punya di situ, tapi apa artinya memiliki sih? Harta yang sesungguhnya itu bukan itu. Harta yang akan diberikan kepadamu itu bukan itu sebenarnya. Nah itu semua fantasi dan orang seperti mimpi. Dan ini ucapan akan terbukti waktu Anda mati. Tutup mata baru, wah iya betul mimpi. Betul mimpi itu. Makanya orang yang paling beruntung kalau orang menemukan Tuhan yang benar, menemukan juru selamat itu Yesus Kristus dan mengabdi kepadanya. Dia menemukan hidup. Dia menemukan hidup. Jadi kan maunya apa sih ini gembala sidang atau pendeta ini maunya apa sih kok nggak jelas ya? Maunya ini garap dulu hatimu, mengerti dulu kebenaran, sehingga engkau ngerti apa itu hidup bagi Tuhan, apa itu melayani Tuhan. Semua harus digerakkan oleh pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Wah kalau begitu kapan Pak melayani Tuhan? Oh ya, memang kita nggak ideal gitu, sempurna gitu baru melayani Tuhan. Enggak. Saya mengerti, tidak nunggu sempurna. Tapi harus berjalan dengan satu irama yang benar. Jangan melakukan apa yang melampaui imanmu. Nah, kalimat ini juga dijelaskan apa itu melampaui imanmu. Jangan melampaui kesanggupanmu. Kesanggupan imanmu. Makanya saya tidak bisa paksa orang seperti saya. Istri saya sendiri juga tidak saya paksa berbuat seperti saya berbuat. Tidak mampu dia. Tidak mampu. Tapi coba yuk kita mengalir. Yuk mengalir. Jadi tidak nunggu guru-guru sekolah minggu sempurna baru ngajar sekolah minggu. Ya binasa anak-anak sekolah minggu. Ayo ngajar sekolah minggu. Ayo kita perhatikan remaja pemuda. Ayo. Sambil kita melayani itu, bertumbuhlah iman kita. Dan kita makin mengerti apa artinya tidak menyisakan untuk diri sendiri. Saudara, satu rumus ya ditangkap ya. Tuhan itu tidak punya kepentingan. Apa sih kepentingan dan kebutuhan Tuhan itu? Tuhan ciptakan manusia, bumi sempurna, lalu Tuhan berkata, kelola itu. Kamu nikmati, kembangkan ya. Udah. Dan Tuhan senang lihat itu. Amin. Jangan ada pikir Tuhan cari keuntungan apa-apa loh dari kita. Nah kalau sekarang kita mati-matian kehilangan nyawa, maksudnya supaya kita punya harta yang sesungguhnya itu nanti, harta kita sendiri maksudnya, nanti di langit baru bumi baru, kita menikmati kehidupan sempurna. Seindah-indahnya pemandangan alam bumi ini, nggak ada apa-apa dibanding langit baru bumi baru. Tapi toh kita juga boleh menikmati, kalau tidak pun nggak apa-apa. Amin. Seindah-indah rumahmu, nggak akan seindah rumah Bapak. Tapi kita bukan nggak boleh punya rumah, tetap juga boleh punya rumah. Kalau nggak punya rumah, juga nggak apa-apa. Makanya asal ada makan pakaian cukup. Nah kan orang kalau bengok berkata begini, kalau PS begitu buktikan PS jalan kaki, bukti nggak punya rumah. Duduk di sini, gua ngomong dulu. Baru ngerti maksud saya apa. Aku manusia. Yang juga senang kalau olahraga, senang badannya sehat, tidur bisa nyenyak, bangun pada waktunya. Saya senang membaca buku, saya lihat film-film yang bagus, aku juga senang. Ini loh, fakta hidup. Wah dunia binatang aku suka senang lihat. Aku manusia juga menikmati itu. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Bapak di surga akan sekalian lebih dari ini. Kalau boleh ku nikmati, aku nikmati. Kalau enggak punya, enggak apa-apa. Itu baru namanya tangguh. Punya boleh, tidak punya boleh. Tapi kita akan punya langit baru, bumi baru. Anda punya gedung besar, mewah itu.
Seberapa Anda nikmati sih? Hanya sebuah status. Anda merasa memiliki itu mimpi. Sebab sekejap akan lenyap. Kata Alkitab loh. Nanti akan saya khotbahkan khusus mengenai hal ini. Jadi agak berbau filosofis gitu. Memang sangat filosofis Alkitab ini. Filosofinya Allah kok. Amin.